Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa idza ataita ahlaka faqul bismillahi jannibna syaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana. Apabila kamu mendatangi akan istrimu, maka ucapkan olehmu akan bismillah, Allahumma jannibna syaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana. Wastur nafsaka wa ahlaka bisawbika, dan tutupilah olehmu akan dirimu dan istrimu dengan pakaianmu. Wa alaika bil wudu'i was sakinati, lazimkan olehmu dengan tenang, nyantai dan tenang. Wa idza ahsasta bil inzali, apabila kamu merasa dengan keluar mani, faqra fi nafsika, maka bacalah olehmu di dalam hatimu, min ghairi an tuharrika lisanaka, dari ketiadaan bahwa kau gerakkan akan lidahmu, qaulahu ta'ala, akan firman Allah Ta'ala, wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu al-ayata. Wal afdalu linnasiki minat tazawuji wa tarkihi ma kana minhuma aslama lidinihi wa aslaha liqalbihi wa ajma'a li fikrihi. Adapun yang paling afdal bagi orang yang tekun ibadah daripada menikah dan meninggalkan menikah, yaitu apa yang ada ia dari keduanya, yaitu lebih menyelamatkan bagi agamanya, wa aslaha, dan lebih meluruskan bagi qalbunya, wa ajma'a, dan lebih menghimpun li fikrihi, bagi pikirannya. Wa yukrahu karahatan syadidatan liman la zawjata lahu an yatafakkara fi sya'nin nisa, dan dimakruhkan dengan makruh yang sangat bagi orang yang tiada istri baginya, bahwa ia merenung memikirkan pada urusan perempuan, alladhi yahmilun nafsa, yang membawa akan hati, alal maili, atas cenderung ilaihinna, kepada perempuan. Wa man buliya bidzalika wa lam yaqdir ala qam'ihi bi wadha'ifil ibadati fa alaihi bitazawuji. Siapa orang termusibahi dengan demikian itu dan ia tidak mampu atas memecahkannya dengan aktivitas ibadah, maka lazimkan dia dengan menikah. Fa illam yastati', maka jika ia tidak mampu, fa alaihi bis-shaumi, maka lazimkan dia dengan puasa. Fa innahu yaksiru syahwata, maka sesungguhnya puasa itu memecahkan akan syahwat. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kunci kebahagiaan. Dalam hal apa saja kita kudu ikut Nabi, termasuk dalam hal hubungan suami istri.
hubungan suami istri itu saudara ganjarannya besar. Orang hubungan suami istri itu ganjarannya besar. Begitu. Bila kemudian sperma itu ditaruh pada barang haram menjadi zinah namanya, maka bila ditaruh pada barang halal maka bernilai ibadah. Seorang suami itu kalau dia ngusap istrinya, ngusap doang, ngusap sekali usap, maka dia dituliskan ganjaran 10, dihapus dosa 10, diangkat derajatnya 10. Itu baru sekali usap. Begitu. Bagaimana kalau 10 kali? Bagaimana kalau dia tiap malam ngusapnya? Apa enggak gede itu ganjarannya laki? Pokoknya rugi aja kalau yang duda atau bujangan. Ada, ada rugi ini ngaji ini, gitu. Boleh pulang duluan, boleh begitu. Pulang duluan, boleh. Tuh ganjarannya, tuh baru ganjaran ngusap. Makanya bujangan tuh dikit ganjarannya, masuk surganya belakangan bujangan dibanding berkeluarga. Duluan yang berkeluarga, wong ganjarannya banyak. Begitu. Orang ngusap doang dapat ganjar tuh ngusap. Masalahnya bini kita udah nenek-nenek, biar nenek-nenek usap juga, usap juga. Cuman jalanin agama itu kudu sabar. Begitu. Emang biasanya juga kagak. Pas ngaji dia ngusapin bini, ini ada maunya ini gitu, kata bininya. Gara-gara begitu. Begitu. Ini mau nyari ganjaran, puasa enggak kuat, ya kan? Tahajud ora kuat, ngusap bini aja dapat ganjaran. Sekali usap dikasih ganjaran 10, dosa 10 rontok. Kalau 10 kali usap apa enggak 100 dosa. Itu belum nyium tuh, belum, baru ngusap doang. Ini ganjarannya. Beruntung makanya orang yang menikah tuh beruntung. Begitu. Kata Imam Ibnu Mas'ud bilang begini, andai umur saya 10 hari lagi mati, andai saya 10 hari lagi mati, artinya ketahuan 10 hari lagi mati, saya tetap harus menikah, sebab saya enggak mau ketemu Allah dalam keadaan membujang. Begitu. Ngadep sama Allah tuh kalau punya bini gede ganjarannya. Begitu. Kalau sendiri dikit. Begitu. Kita sekarat aja nggak ada yang lihat, bini nggak ada di samping. Begitu. Begitu. Kayak yang namanya anak, ya urusan makan dia bisa ngelayanin, makan, kita haus minum. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa diobrolin sama anak, bisa diobrolin ama istri. Makanya perlu orang tuh punya istri. Begitu. Rezekinya banyak orang punya istri. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka susah, dengan punya bini niatnya lurus, Allah kasih kecukupan rezeki. Begitu.
atau punya bini. Maka bagaimana adab Islam? Punya bini, kalau punya bini dicium dulu tuh keningnya dicium, ininya jidat, iya jidatnya cium. Doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha. Kecup doa Nabi begitu. Kalau mau bini itu cium ini doa. Biasanya main gaplok aja apa doa dulu? Main gaplok aja, waduh, ndak ikutin tuntunan. Doa dulu. Cium bini nih, ininya nih dicium. Ini takdir Allah. Hujan-hujan ngajinya babnya ini pas, kata anak muda itu. Jadi begitu saudara. Doa ciumin ini doanya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha. Cium ininya nih, itu bini. Begitu. Dah pulang ngaji nih, ini langsung duduk. Begitu. Jam nih. Mau kenapa? Oh iya, begitu. Enggak biasa-biasanya. Lah mau ngamalin ajaran Rasulullah. Begitu. Mumpung di bulan lahirnya Rasul. Begitu. Pulang ngaji nih be, jangan enggak nih. Duduk, cium nih. Nah begitu. Tuh begitu. Yang wangi, badannya wangi, yang cakep, dia pakai lipstik, sidu, matanya itu, yang bola-bola itu, pakai begituan, begitu. Kalau nggak ada, udah areng aja areng, yang penting hitam lah, daripada kagak ada. Udah, itu aja. Begitu. Kemudian wudhu dulu, wudhu. Itu ajarannya. Nah, kalau kita mau tidur sama bini, baca doa. Diajarin nama Nabi. Kan udah ngusap-ngusap tuh, cium jidatnya udah. Doa, Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Tuh doa dulu kayak begitu. Iya, siapa yang bilang telat ini ngajarinnya? Enggak telat, wong ajarannya dari dulu. Kitanya yang ngajinya telat ini. Apa mau nikah lagi itu mau terserah saudara. Begitu, enggak apa-apa juga boleh. Doanya begitu. Bismillah, Allahumma jannibna wa jannibis syaitana ma razaqtana. Itu doa bersetubuh. Ini doa saudara kudu dihafal, jangan ditulis di tembok. Itu mau doanya ditulis di tembok. Lah anaknya yang hafal duluan, anaknya hafal duluan. Begitu. Waktu di sekolah dites sama gurunya, dites
Budi, baik. Ibu guru mau tes. Coba kamu baca doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Habis makan, alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu. Mau tidur, bismillahi Allahumma jannibna wa jannibis syaitana ma razaqtana. Waduh, kata gurunya, doa mau tidurnya begitu. Baba tulis di kamar di tembok, kalau mau tidur Baba baca ini. Lah ini nggak bener ini. Gurunya begitu. Wah repot. Maka diapalin doa-doa begini nih, diapalin. Ini kayaknya sama guru kita Ustaz Hasan dikencengin, kurang denger kayaknya. Menarik kayaknya ini ngaji ini. Itu begitu tuh. Itu begitu saudara ajarannya. Kemudian kata Imam Haddad, wa 'alaika bil hudu was sakinah. Tenang, jangan buru-buru. Jangan, kudu ada pemanasan. Nggak boleh main gaplok aja. Pelan dulu. Tuh, Nabi begitu. Tuh Nabi yang ngajarin. Nabi diajarin. Nah, wa idza akhsasta, kalau merasa kita mau keluar sperma kita keluar, maka kita baca surat Furqan ayat 54. Kalau mani kita keluar, biar jadi pembuahan, biar bagus. Kalau udah berasa maninya keluar, doa. Tapi di hati, wong Quran, mani keluar kalau dibaca pakai mulut dosa. Bacanya begini, bacanya wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara wa ja'alahu nasabaw wa sihra wa kana rabbuka qadira. Baca surat Furqan ayat 54. Itu kalau maninya keluar, di hati bacanya, biar ganjarannya besar. Ganjarannya begitu. Habis itu doa, udah selesai, alhamdulillah alladzi ja'alahu fi halalin walam yaj'alhu fi haramin. Terima kasih ya Allah, kau jadikan mani ini ditaruh pada barang halal, bukan pada barang haram. Begitu besetubut ajarannya. Dan jangan telanjang bulat, ditutupi selimut. Kalau bersetubuh jangan telanjang, ndak boleh. Nabi ndak pernah telanjang, ditutupi dah sama selimut ke. Jadi kalau rumahnya bilik juga ada tetangga ngintip, kan gak kelihatan ya kan. Adabnya, adab bersetubuh diajarin dalam Islam. Apa aja, ini namanya rahmatan lil alamin. Ajaran Rasulullah tuh hebat, diajarin. Udah selesai bersetubuh, perutnya lapar, pengen makan Indomie, wudu dulu baru makan boleh. Atau aus, pengen minum, wudu dulu baru minum. Atau pengen tidur, ngantuk, wudu dulu baru
baru tidur, atau pengen nambah ke ronde kedua, wudu dulu baru nambah. Ajarannya kayak begitu. Kayaknya cepet nempelnya kalau begini-begini nih diajarinnya begitu, yang kayak begitu. Ini ajarannya tuh bersetubuh. Bagaimana kalau bini kita udah senja, usap-usap aja, barang seminggu sekali mah diusap, jangan nggak diusap. Usap, dia girang, jangan nenggah. Itu begitu diajarin sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada ajarannya, diingat-ingat dato begitu. Bagaimana malam Jumat terserah saudara, mau malam apa aja, yang penting bininya jangan main. Kalau bininya lagi main haram, bersetubuhnya dosa. Kalau bininya lagi main sunat bayar kifarat. Kalau bersetubuh bininya lagi main bayar kafarat. Berapa bayar kafaratnya? 4 gram emas. Segram berapa? 1 juta. Sedekah sama fakir miskin 4 juta. Ya, motor dijual lagi, salahnya. Jangan begitu. Pokoknya kalau lagi men, kita bersetubuh kudu bayar kafarat, bayar denda 4 gram emas. Tinggal dilihat aja dari pasar Bayoran berapa emas begitu. Sedekahnya tinggal bagi aja duitnya, nggak perlu diomongin. Jangan, nyai, ini duit saya malam tidur sama bini lagi men, viral nanti. Kalau didongengin, diem aja, yang penting dibagi. Depan rumah 1 juta, belakang rumah 1 juta, sebelah kanan rumah 1 juta, sebelah kiri rumah 1 juta. Gara-gara emen. Jadi kalau emen istirahat dulu, jangan, enggak boleh. Dosa begitu, dosa. Kalau menganggap halal, kafir detik itu juga, keluar dari Islam. Tidak boleh lagi men ditidurin. Pere dulu kalau lagi men. Begitu. Masalahnya mennya 15 hari. Biar 15 hari ya ditungguin. Tunggu aja. Tuh begitu. Kayak begitu. Ya namanya nasib, punya bini atuh, bininya men, lakinya ikut men juga, ya nasib namanya kan. Nggak apa, itu ajarannya. Dalam agamanya diatur, diajarin oleh Nabi aturan-aturannya. Malam takbir jangan. Kalau malam takbir kita bersetubuh, anaknya bakalnya idiot, anaknya bakalnya gagu. Malam lebaran, lebaran, libur, mumpung anak lagi tarling, takbiran keliling, rumah sepi, malam lebaran, udah bikin uli aja. Jangan begitu, jangan. Ada aturannya, ada aturannya, diatur oleh agama, tuh diatur begitu, biar benar begitu. Boleh minum obat, boleh, silakan saja, asal menurut dokter tidak mengapa.
boleh saja, silakan itu diantara aturan-aturan bersetubuh di dalam Islam. Kemudian pertanyaan lanjutannya kata Imam Haddad, orang yang ibadah itu sebaiknya apakah hidupnya membujang, apa perlu menikah? Saudara, menikah itu asal hukumnya boleh. Menikah itu asal hukumnya boleh, mubah. Menikah itu hukumnya mubah. Menikah boleh, enggak menikah boleh. Yang disampaikan oleh Nabi, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Sunnah di sini artinya perjalanan hidupku. Perjalanan hidupnya Rasulullah menikah. Perjalanan hidupnya Nabi Isa tidak menikah. Bukan sunnah, lawanan makruh. Sebab kalaulah nikah itu hukumnya sunnah, yang lawanan makruh, kasihan itu duda-duda tiap hari makruh dibenci Nabi. Kasihan bujangan saban hari dibenci Nabi. Enggak begitu. Nikah itu asal hukumnya boleh. Jadi bagus mana kata Imam Haddad, dilihat saja mana yang lebih selamat pada agama kita. Kalau kata kita, saya kayaknya lebih tekun ibadah kalau bujangan, ya silakan membujang, enggak apa-apa. Saya kayaknya lebih tenang ibadahnya kalau membujang, enggak apa-apa, boleh begitu. Tapi kata kita, kalau saya bujangan, saya nanti bagaimana ya? Mau ibadah kudu nyuci pakaian dulu. Namanya bujangan kan dinyanyiin sama Kanjeng Roma, ya kan? Bujangan begitu. Jadi kayaknya bagus nikah. Kayaknya bagus enggak nikah, enggak apa-apa. Silahkan kita mana pilihan itu yang bagus buat kita. Namun bagi orang yang bujangan atau duda, dilarang ngobrol-ngobrol masalah perempuan. Jangan. Kalau kita bujangan atau duda, ada orang ngobrolin masalah cewek, pergi aja, karena bakal ngeganggu kita. Kebawa ama sholat, ya Allah, janda sebelah tuh cakep juga kayaknya. Tuh lagi sholat ingat begitu, nikah aja. Kalau udah pikirannya kayak begitu, mau bagus menikah. Begitu. Jadi bagaimana kalau hatinya ingat perempuan mulu, asal lihat perempuan aja begitu. Yang model kayak begini nih, nikah saja, bagusan nikah. Sebab apa? Dengan menikah, sholat tahajud 2 rakaat bagi orang yang menikah itu ganjarannya lebih gede daripada 3 bulan tahajud enggak putus dari bujangan. Bujangan nih 3 bulan tahajud enggak putus-putus. Orang menikah sekali, gedean dia ganjarannya. Untungnya orang yang punya istri itu begitu. Untung. Raq'atun minal mutazawwiji khairun min sab'ina raq'atan minal azib.
Satu rakaat solat yang dikerjakan dari orang yang berkeluarga itu lebih gede ganjarannya daripada 70 rakaat dari bujangan. Gede ganjarannya. Jadi kalau bujangan 140 rakaat, kita orang berkeluarga 2 rakaat, gedean kita ganjarannya. Untungnya orang yang punya bini, untungnya. Nih yang ngaji nih ada bujangan gak ini? Suruh nikah, ini ganjarannya besar, begitu besar. Kalau memang kita pengen nikah, nikah, begitu, nikah. Tapi kita untuk nikah ini perlu uhbah, perlu biaya. Saya kalau nikah nggak bisa ngasih nafkah sama anak bini, dosa. Mendingan bujangan. Tapi pengen nikah, biaya nikah nggak punya. Mau gadein surat, nggak ada. Sertifikat yang ada, sertifikat vaksin yang ada. Kagak laku digadeinnya, sertifikatnya tuh. Vaksin, begitu. Ini bagaimana ini? Kata Imam Haddad, fa illam yastati fa alaihi bisawm. Kalau memang kita pengen banget nikah tapi duit ora gablek, dibawa ibadah macem-macem, pikirannya ke situ lagi. Pikirannya, wis kalau begitu puasa aja saban hari. Kalau kita pengen nikah nggak punya duit, saban hari puasa. Kalau puasa pikirannya mikirin apa? Makan, perut perih. Maka puasa mau tiduran aja di lantai 2 assalam, tempelin aja perutnya. Habis lapar mikirin nyari maghrib, hilang jadi nyari perempuannya. Wong lagi mikirinnya maghrib, makan aja, puasa aja. Kalau kita kemudian pengen nikah, duit enggak punya, begitu, duit enggak punya, begitu. Tapi bagaimana? Bagus nikah, wong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah, bagus, silakan nikah, begitu. Karena nikah itu manfaatnya besar, ganjarannya gede, begitu ganjarannya. Orang sholat aja kalau sendiri atu ganjarannya, kalau ada makmumnya atu 27. Begitu ibadah kita kalau sendirian tuh, kalau punya bini gede ganjarannya. Maka berbahagia orang yang menikah punya istri dengan niat yang lurus. Namun agama tidak wajibin, boleh kita membujang, silakan kalau kuat. Kalau bujangan bergaulnya sama bujangan lagi, jangan bergaul lama yang udah nikah. Mana bujangan bergaul lama yang udah nikah, nikahnya bermasalah. Udah alamat kagak bakalan nikah. Ngobrol sama temennya, lagi puyeng lu diomelin bini. Dah gua kagak nikah dah, gua ngeri. Begitu, gara-gara salah bergaul. Bergaul lah sama yang enak-enak rumah tangganya. Jadi cakep dalam hidup. Jadi masalah bagusnya menikah atau membujang tergantung daripada pribadi masing-masing. Kalau kata kita lebih kuat ibadah kalau bujangan, silahkan membujang. Kalau kata kita lebih kuat ibadah kalau punya bini, silahkan menikah.
Tapi ada kewajiban menikah tuh, ngasih nafkah kepada keluarga. Kata Nabi, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a ayalahu. Cukup bagi seseorang gedenya dosa buat nganteri neraka kagak ngasih jajan kepada bini. Udah nggak usah nggak sholat, nggak usah nggak puasa Ramadan, bini nggak dikasih nafkah tuh cukup nganterin kita masuk neraka. Buat orang itu nganterin neraka, telantarin aja tuh bini sudah cukup buat kita masuk neraka. Nggak usah kita nggak sholat, apatah lagi kalau kita nggak sholat, lebih lama lagi nerakanya. Maka kita kalau menikah ya kudu memberi nafkah. Kalau kita nggak ada, utang. Nanti kalau ada, penuhi muanya. Sehari berapa? Umpama berapa kira-kira? 50.000. Oh baik, kita nggak ada hari ini. 5 hari, hari ke-6 ada, kasih. Kalau 50.000 berarti 5 kali 6, 300. Begitu. Nih, gantiin yang maren. Kalau nggak dosa kita jadi laki, dosa gede kalau nggak nafkain istri, kecuali istrinya ridho. Kata istrinya, bang saya emang nggak usah dikasih duit, saya cukup ada alhamdulillah. Begitu, abang udah urusin diri aja. Beruntung kalau kemudian istrinya kayak begitu. Boleh aja. Tapi kewajiban kita ngasih nafkah kepada keluarga. Wajib. Makanya agama tidak wajibin menikah. Kalau kita kuat biayanya, silakan nikah. Kalau enggak kuat, jangan menikah. Kita membujang saja. Tapi membujang enggak kuat, menikah enggak punya duit. Solusinya puasa. Puasa aja saban hari. Kalau ditanya puasa apa? Puasa ngilangin perasaan nikah. Emang begitu. Ini yang diajarkan oleh agama, supaya kita benar di dalam mengisi hari-hari kita sebagai muslim dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilihat saja apakah kita bagus nikah atau tidak, dilihat. Begitu dilihat, begitu dilihat, kayak begitu. Wa man buliya dzalik, kalau orang punya pikirannya perempuan, walam yakdir dan tidak mampu, ala qam'ihi biwadha'ifil ibadat, atas mematahkan dengan berbagai aktivitas ibadah, kudu nikah. Tapi untuk nikah enggak punya duit, solusinya kudu puasa. Sebab fa innahu yaksiru syahwata, puasa itu bisa mematahkan syahwat-syahwat kita. Inilah ajaran yang diajarkan oleh Nabi kepada umatnya, yang disebut ajaran rahmatan lil alamin. Bagi orang yang mampu nikah, ini ajarannya. Bagi orang yang gak mampu nikah, ini ajarannya. Masing-masing diayomi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena itu
Bagi kita yang bagus yang mana menikah atau tidak, agama balikin kepada pribadi kita masing-masing. Begitu. Inilah adab-adab yang diatur di dalam agama berbicara urusan pernikahan. Begitu. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, apa yang dilontarkan orang bahwa menikah adalah sunnah lawanan makruh, keliru. Sebab nikah adalah tarekat perjalanan Nabi, bukan sunnah yang lawanan makruh. Kurang lebih demikian. Segini aja ngaji kita, nggak mau banyak-banyak. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan seorang istri yang dia sudah yakin bahwa haidnya itu sudah selesai, mungkin perkiraan 7 hari atau 6 hari, dia sudah yakin sudah selesai, ternyata setelah berhubungan, mohon maaf, masih keluar sedikit kerut atau itu, apakah tetap kena kafarat atau? Iya, baik. Kalau memang seperti demikian menurut dia tidak ada, maka tentu tidak dikenakan kafarat. Tidak, kalaupun dia mau bayar kafarat karena menjelang terakhir, kalau menjelang terakhir dan masih maka kafaratnya setengah dinar atau 2 gram emas. Begitu kafaratnya separuhnya. Tapi karena dia yakin udah tuntas, ternyata belum, tentu agama tidak membebani kafarat. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sebetulnya kalimat siri ini adalah istilah di Indonesia aja. Jadi siri itu maksudnya yang ada tuh asal bahasa Arabnya siri, ngumpet-ngumpet. Tapi maksudnya siri itu yang di masyarakat itu artinya nikah tidak lewat jalur KUA gitu. Begitu. Selama nikah siri itu lengkap rukun-rukunnya, walinya ada sesuai dengan agama atur, lalu kemudian saksinya ada 2, saksi yang adil minimal 2 orang, begitu. Lalu kemudian ada pengantin laki, pengantin perempuan dengan sigat ijab dan qabul. Bila ini terpenuhi, maka nikah itu sah menurut agama. Hanya menurut negara tidak dicatat. Kalau yang dimaksud siri-siri kayak orang-orang itu, boleh saja. Kalau dia mau kayak begitu, begitu. Yang model begitu biasanya nikah yang kedua biasanya. Begitu. Sebab kalau dia diramein takut pada kondangan lagi. Makanya dia ngumpet-ngumpet dia. Takut ketahuan. Takut ketahuan. Maka dia ngumpet. Ya boleh aja. Kalau mau nggak apa-apa. Yang penting rukunnya benar. Jangan sampai walinya tarkam. Wali cabutan, tarkam namanya. Iya, main cabutan, bapaknya bukan jadi wali, nggak bener. Ini nggak bener ini. Begitu, itu salah yang kayak begitu. Selama rukun dan syaratnya terpenuhi, boleh saja dalam pandangan agama. Hanya negara tidak mencatat itu.
Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Kenapa? Nikah siri, tapi walinya bukan wali orang tuanya sendiri. Kadang-kadang orang lain sebagai wali. Orang lain. Iya, namanya nggak benar, namanya melehalkan prostitusi itu. Wali itu ada urutannya. Pertama adalah bapaknya. Kalau bapaknya mati, pindah ke kakeknya. Kalau kakeknya mati, pindah ke saudaranya. Saudara, mau kakaknya, mau adiknya. Kalau adik punya catatan, yang penting balik. Yang penting balik 15 tahun ke atas. Kalau saudaranya nggak ada yang laki, begitu saudara sebapak, saudara sebapak seibu, saudara sebapak. Ini nggak ada nih anak saudara. Kalau nggak ada anak saudara, saudaranya baba, encang, encing. Kalau nggak ada saudara baba, anaknya saudara baba, sepupu. Kalau nggak ada KUA. Itu urutannya. Penghulu terakhir. Kata Nabi, as-sultanu waliyu man la waliyalah. Penghulu itu adalah wali bagi perempuan yang sudah tidak ada walinya sama sekali. Maka kau Allah walinya. Ya, penghulu ya. Penghulu itu artinya pemimpin nikah. Arti penghulu itu pengatur acara nikah. Enggak merangkap dah. Pengatur acara nikah. Maka disebut penghulu. Nikah enggak dihadiri penghulu juga jadi juga, wong bukan rukun. Penghulunya telat udah nikahin aja. Kalau ada kiai mah bapaknya ada, ininya ada, penghulu datang tinggal catat doang. Malah girang kalau penghulu bener mah. Kalau bener dia agak perlu nikahin, duit dapat, parcel dapat, nggak ngapa-ngapain, kan enak di dia. Bener nggak? Iya. Dia nggak repot-repot. Yang nikahin kan bapaknya, dulu tidak. Yang nikahkan kan bapaknya sebenarnya. Iya. Cuman penghulu mau diwakilkan sama penghulu. Jadi seandainya penghulu nggak datang, nggak apa-apa. Oh iya, nggak ada rukun nikah 5 doang. Rukun nikah tuh pengantin laki, 2 pengantin perempuan, 3 wali. Kalau ada ayahnya, begitu. 4 saksi 2 orang, 5 ijab kabul. Nggak ada penghulu, nggak ada. Penghulu mah urusan negara doang. Namanya pencatat nikah. Petugas pencatat. Ini ada orang nikah nih, dicatat, nyatet doang, nggak ngapa-ngapa. Ngatetin masyarakat yang nikah, itulah penghulu. Begitu, tidak lebih dari itu penghulu itu. Hanya nyatet aja, petugas catat nikah. Kepanjangan dukcapil, catatan sipil, itulah KUA untuk pernikahan. Begitu aturan agamanya. Enggak, jadi enggak ada penghulu, enggak sah, ya saja. Yang penting terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Begitu. Cuman kalau enggak ada penghulu, enggak didaftarin, repot kalau ditinggalin oleh si laki. Mau ngadu sama siapa dia? Sama negara nggak ada catatannya, rugi dia. Itu begitu, perempuannya dirugikan.
Kurang lebih demikian. Wallah.